Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi materi keseimbangan dan gerak rotasinya pada bagian ketiga mengenai momen gaya atau torsi. Ini adalah kata yang sering ada pada spesifikasi suatu kendaraan. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi kita simbolkan seperti ini. Ini kita sebut sebagai simbol tau. Jadi, sebutan simbol ini adalah tau. Nah, sebelum kita memahami konsep momen gaya atau torsi, kita perhatikan dulu. Ada dua buah rancangan penempatan gagang pintu, yang kiri dan yang kanan. Nah, perhatikan ya, yang kiri ini gagang pintunya ada di paling pinggir pintunya. Sedangkan yang kanan, gagang pintunya ada di bagian tengah bidang pintunya. Jika dilihat dari atas, seperti ini. Nah, ini untuk pintu yang kiri. Dan ini untuk pintu yang kanan. Ini tampak atasnya. Dan yang warna merah ini adalah engsel pintunya. Kemudian perhatikan animasinya seperti ini. Nah, ini animasi ketika kita mendorong pintu. F ini adalah gaya dorong kita terhadap pintu. Jika kita perhatikan antara animasi pintu yang kiri dengan animasi pintu yang kanan, gaya dorong yang kita berikan itu sama besar ya. Jadi dorongan yang kita berikan terhadap kedua pintu itu sama besar. Namun yang berbeda ternyata efeknya. Efek pintu yang kiri ternyata terbuka lebih lebar dibandingkan dengan pintu yang kanan. Padahal dorongan yang kita berikan sama. Apa yang menyebabkan pintu yang ada di sebelah kiri cenderung lebih terbuka lebar ketimbang dengan pintu yang ada di sebelah kanan. Di fisika, pintu yang sebelah kiri ini disebut memiliki momen gaya atau torsi yang lebih besar dibandingkan dengan pintu yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi momen gaya atau torsi adalah kecenderungan sebuah gaya. Nah, yang ini nih, yang F, kecenderungan sebuah gaya untuk memutar. Nah, gerakan membuka pintu ini sebetulnya adalah gerakan bagian memutar. Ya, ini adalah bagian dari putaran lingkaran walaupun tidak berputar secara penuh. Jadi momen gaya atau torsi adalah cenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar. Nah, di sini yang disebut sebagai benda tegarnya adalah pintu ya, terhadap titik poros tertentu. Nah, di sini perhatikan yang jadi porosnya adalah bagian engsel dari pintunya ya. Jadi momen gaya atau torsi adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Nah, kita perhatikan di sini apa yang menyebabkan gaya yang diberikan terhadap pintu ini sama, namun efeknya berbeda. Nah, di sini karena tau atau momen gaya atau torsi dipengaruhi oleh sebuah gaya, maka semakin besar gaya, semakin mudah sebuah benda untuk berputar. Jadi, torsi berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya, maka semakin mudah sebuah benda untuk berputar terhadap porosnya. Nah, kemudian perhatikan perbedaan antara pintu yang kiri dengan pintu yang kanan seperti ini. Nah, garis yang berwarna hijau ini adalah letak gagang pintu terhadap poros atau terhadap engsel dari pintu. Jarak antara gagang pintu terhadap engsel atau poros kita simbolkan dengan L ya. Ini adalah jarak antara gagang pintu terhadap porosnya. Nah, kita bandingkan dengan pintu yang ada di sebelah kanan. Kita tarik garis dari poros ke gagang pintu. Nah, ini adalah L-nya atau jarak dari gagang pintu terhadap poros pintu atau engselnya. Nah, jika kita bandingkan, ternyata L ini kita sebut sebagai lengan momen ya. Nah, ternyata semakin besar lengan momennya, maka sebuah benda cenderung lebih berputar oleh sebuah gaya. Semakin besar lengan momennya, ternyata perputaran benda akan semakin besar. Nah, ini dibuktikan oleh rancangan pintu yang kiri ternyata lebih berputar ketimbang dengan rancangan pintu yang kanan. Itu disebabkan karena lengan momen yang kiri lebih besar daripada lengan momen pada pintu yang kanan. Nah, jadi besarnya torsi atau momen gaya berbanding lurus dengan lengan momen. Semakin besar lengan momennya, semakin besar torsinya. Semakin besar lengan momennya, semakin mudah sebuah benda untuk berputar. Nah, ternyata momen gaya atau torsi itu dipengaruhi oleh faktor gaya dan faktor lengan momen. Kemudian perhatikan, jika kedua faktor ini kita kalikan, gaya dan lengan momennya dikalikan, maka kita peroleh perbandingan ini berubah menjadi tanda sama dengan, dan momen gayanya atau torsinya diperoleh seperti ini. Torsi sama dengan F dikali L, atau torsi sama dengan gaya
yang bekerja pada batang dikalikan dengan lengan momennya. Ingat ya, lengan momen itu jarak antara gaya yang diberikan terhadap porosnya. Nah, ini adalah rumus dasar dari perhitungan torsi atau momen gaya, atau sama dengan F dikali L. Kemudian perhatikan, sekarang kita akan menentukan arah momen gaya. Kita ambil contoh lagi, tadi gerakan sebuah pintu. Jika kita lihat dari atas seperti ini, yang berwarna hitam itu adalah porosnya atau engselnya, sedangkan yang ada di sebelah sini ini adalah gagang pintu. Kalau bentuknya seperti ini, kalau kita berikan gaya dorong untuk membuka pintu ini, arah gaya dorongnya seperti ini, maka sudah pasti gerakan pintu akan searah dengan garis yang ditunjukkan oleh garis merah ini kan. Nah, artinya jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, nah seperti ini, artinya jika arah putaran berlawanan arah jarum jam, jika kita lihat dari atas, maka kita buat kesepakatan dulu bahwa torsinya akan bernilai positif. Nah, di sini hanya nilai torsinya saja. Sedangkan bagaimana dengan arah torsi? Arah torsi bisa ditentukan dengan mengikuti aturan tangan kanan. Dengan 4 jari menunjukkan arah putarannya, sedangkan ibu jari menunjukkan arah torsi. Nah, contoh, misalkan arah putaran pintunya seperti ini, ya. Berarti kalau kita letakkan tangan kita, 4 jari ini menunjukkan arah putaran pintu, sedangkan ibu jari ini menunjukkan arah torsi. Nah, jika kita gunakan tangan kanan kita, bentuknya seperti ini, maka ternyata arah putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam mengakibatkan arah torsi keluar bidang baca. Nah, jadi kesimpulannya arah torsi akan keluar bidang baca ketika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita sepakati dulu arah torsi yang keluar bidang baca ini dengan simbol silang seperti ini. Jadi ingat, kalau misalkan nanti ada simbol silang seperti ini, itu menunjukkan bahwa arah torsinya keluar bidang baca. Kemudian sebaliknya, jika pintunya seperti ini, yang ketika kita dorong dengan gaya sebesar F mengakibatkan arah putarannya searah dengan jarum jam, nih yang berwarna merah, maka ketika kita gunakan aturan tangan kanan, 4 jari ini menunjukkan arah putaran, sedangkan ibu jari menunjukkan arah torsi. Nah, jika kita coba, ternyata ibu jari kita akan masuk ke dalam bidang baca. Nah, jika kita coba, ketika 4 jari mengikuti arah putaran jarum jam, maka ibu jari akan masuk ke dalam bidang baca. Jika arah putaran searah jarum jam, kita sepakati, maka torsinya bernilai negatif. Kemudian bagaimana dengan arah putarannya? Nah, sama seperti tadi, kita gunakan aturan tangan kanan. Aturannya 4 jari menunjukkan arah putaran, sedangkan ibu jari menunjukkan arah torsi. Nah, ketika arah putarannya searah jarum jam, pada saat kita menggunakan aturan tangan kanan, 4 jari mengikuti garis yang berwarna merah ini, dan ibu jari ternyata masuk bidang baca. Ya, jadi arah torsinya masuk bidang baca. Simbolnya, kalau tadi silang, sekarang simbolnya titik seperti ini. Supaya lebih terbayang arah torsi itu seperti apa, contoh nih. Ini kasus yang kiri, ketika arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Bayangkan saja ketika kita memasukkan atau mengeluarkan skrup menggunakan obeng. Nah, ketika kita memutarkan skrup ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam, maka apa yang terjadi? Lama-kelamaan skrupnya akan semakin longgar dan keluar bidangnya kan? Nah, sebaliknya ketika kita memutar skrup menggunakan obeng ke arah kanan atau searah putaran jarum jam, maka apa yang terjadi? Ternyata lama-kelamaan skrupnya akan semakin mengencang dan masuk ke dalam bidangnya kan? Nah, jadi seperti itu. Arah torsi itu bernilai positif ketika berlawanan arah jarum jam dan bernilai negatif ketika searah dengan arah putaran jarum jam. Dan arah torsi itu dapat ditentukan oleh aturan tangan kanan. Nah, ingat terlebih dahulu, torsi bernilai positif dan torsi bernilai negatif ini hanya sebagai kesepakatan. Sebetulnya boleh saja kita menentukan, atau bahkan di buku-buku yang lain ada ketentuan bahwa ketika arah putarannya berlawanan itu bernilai negatif, dan ketika arah putarannya searah itu bernilai positif. Nah, sebetulnya itu tidak menjadi masalah, boleh-boleh saja. Namun untuk pembahasan pada video ini kita tentukan bahwa untuk yang putarannya berlawanan maka torsinya bernilai positif, dan untuk yang searah torsinya bernilai negatif. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah contoh sederhana dari penerapan torsi. Salah satu bentuk kegiatan di bengkel, ketika kita membuka sebuah mur menggunakan sebuah kunci, maka otomatis kita harus memberikan gaya angkat atau gaya dorong terhadap gagang kuncinya, sehingga mur bisa berputar. Nah, yang tampak dari video ini, ternyata mur ini sulit untuk digerakkan atau diputar. Nah, biasanya pekerja bengkel menambahkan panjang gagang kunci sehingga dapat memutarkan mur. Apa yang menyebabkan yang tadinya kunci ini tidak bisa memutarkan mur, dan sekarang ketika kita tambahkan
semakin panjang gagang kuncinya, murnya jadi lebih mudah berputar. Itu karena sebetulnya pekerja bengkel itu sedang memperbesar lengan momennya. Karena lengan momennya diperbesar, maka torsinya juga menjadi lebih besar. Karena torsinya lebih besar, maka mur menjadi lebih mudah untuk berputar. Seperti itu. Jadi dari video ini kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan torsi atau momen gaya. Momen gaya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dan bagaimana menentukan arah momen gaya. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.